Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derek Blegananda dengan NIM DJ terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja saya tentang penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pengawasan proses logistik. Dalam kegiatan logistik modern, proses pengawasan barang menjadi sangat penting untuk memastikan akurasi, keamanan, dan ketepatan waktu pengiriman. Teknologi IoT ini memungkinkan penggunaan perangkat seperti sensor suhu, RFID, GPS tracker, kamera IoT, hingga sistem monitoring real-time untuk melacak kondisi serta pergerakan barang selama proses distribusi. Dalam proses distribusi, dengan IoT, perusahaan dapat memantau suhu produk sensitif, mengawasi lokasi kendaraan logistik, mendeteksi penyimpangan rute, memantau kelembaban gudang hingga mengidentifikasi risiko kerusakan lebih awal. Namun, penggunaan IoT juga menimbulkan potensi risiko baru seperti gangguan konektivitas, kegagalan sensor, ancaman keamanan data, serta ketergantungan tinggi pada sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis konteks risiko untuk memastikan implementasi IoT ini dalam pengawasan logistik berjalan optimal, aman, dan mampu mendukung efisiensi rantai pasok yang dijalankan. Berikut dengan dokumen acuan itu adalah SOP mengenai pengelolaan sistem logistik perusahaan, kedua panduan teknis penggunaan sensor IoT atau GPS, ketiga aturan keamanan data dan privasi perusahaan, dan keempat standar instalisasi perangkat IoT dari vendor. Dengan penetapan sasaran smartnya itu adalah yang pertama bagian komponen spesifik, meningkatkan efektivitas pengawasan logistik melalui penerapan sistem IoT berbasis sensor dan pemantauan real time. Yang kedua ada measurable, yaitu menurunkan tingkat kehilangan atau kerusakan barang lebih dari 30% dan meningkatkan akurasi pelacakan hingga lebih dari 90%. Yang ketiga itu ada achievable, yaitu perusahaan telah memiliki infrastruktur jaringan dasar dan sebagian perangkat IoT seperti RFID dan GPS tracker. Yang keempat ada realistik, yaitu sistem IoT sudah digunakan pada beberapa area logistik lain sehingga penerapan lebih luas dan sangat memungkinkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada time bound, yaitu target implementasi penuh dalam 3 bulan. Selanjutnya ada penetapan ruang lingkup risiko dengan komponen pertama yaitu lingkup kegiatan, yaitu pemasangan sensor IoT ini, integrasi data ke dashboard monitoring dan evaluasi proses pengawasan. Yang kedua itu ada lokasi, yaitu di gudang logistik kendaraan distribusi area bongkar muat, lalu untuk ukuran atau skalanya itu ribuan unit barang, puluhan kendaraan logistik, dan beberapa perangkat sensor IoT. Waktu pelaksanaan proyek ini dilakukan selama 3 bulan dengan cakupan area risiko, gangguan konektivitas, kerusakan perangkat, kesalahan data, ancaman cyber, dan ketidaksesuaian integrasi sistem. Selanjutnya adalah justifikasi relevansi, yaitu pengawasan logistik merupakan tahap kritis dalam alur distribusi. Jurnal menjelaskan bahwa IoT meningkatkan transparansi respon cepat dan efisiensi rantai pasok. Lalu jika pengawasannya gagal, barang dapat rusak, hilang, atau terlambat sehingga berdampak pada biaya operasional, reputasi perusahaan, dan kepuasan pelanggan. Karena itu penerapan ruang lingkup risiko menjadi sangat penting. Selanjutnya itu ada analisis stakeholder. Yang pertama itu ada internal, yaitu manajer logistik dengan kepentingan pengawasan barang akurat dan efisien dengan pengaruhnya itu tinggi, serta peran pengambil keputusan. Dan tim IT yaitu integrasi sistem dan keamanan data dengan pengaruh tinggi sebagai peran maintenance dan sistemnya. Yang ketiga itu ada staf gudang dengan kepentingan input data atau pengecekan fisik, pengaruhnya itu sedang dan memiliki peran pengguna secara langsung. Yang terakhir itu ada driver dengan kepentingan pelaporan lokasi real time sedang dengan pengaruh sedang operator perangkat IoT. Selanjutnya itu ada eksternal yaitu penyedia IoT dengan kepentingan sistem berjalan stabil dengan pengaruh sangat tinggi. Lalu memiliki peran itu sebagai penyedia atau mainstream perangkat. Kedua itu ada konsumen dengan kepentingan barang aman dan tepat waktu. Pengaruhnya itu tinggi serta sebagai penerima pelayanan. Yang terakhir itu ada mitra pengiriman dengan kepentingan informasi pelacakan akurat sedang dan kontribusi distribusi. Selanjutnya adalah implikasi terhadap resiko. Yang pertama adalah jika perangkat IoT gagal, pelacakan real-time terhenti sehingga barang sulit dipantau. Jika koneksi jaringan tidak stabil, data sensor juga tidak terkirim ke dashboard. Lalu jika integrasi sistem bermasalah, informasi tidak sinkron dan memicu misinformasi lokasi barang. Lalu jika keamanan data lemah, sistem rentan diretas atau cyber attack. Jika sensor rusak, data suhu atau kelembapan salah sehingga barang rentan masuk tanpa terdeteksi. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan alur proses bisnis pelabuhan. Yang pertama itu adalah alur proses bisnis. Yang pertama instalasi perangkat IoT, lalu pengiriman data via jaringan, dan pengelolaan serta penyimpanan data.
Yang selanjutnya adalah proses signifikan untuk dikaji resikonya. Yang pertama itu penentuan titik akses point atau risiko area tidak terjangkau, lalu pengaturan bandwidth atau risiko overload, serta setting router utama. Selanjutnya adalah hubungan ruang lingkup dengan proses bisnis. Seluruh proses sangat terhubung jika perangkat IoT gagal atau jaringan tidak stabil. Seluruh tahap pengawasan logistik akan terganggu menyebabkan keterlambatan, kerusakan, dan ketidaksesuaian informasi. Selanjutnya adalah penetapan kriteria risiko dengan level 1 yaitu hampir tidak pernah terjadi 1 kali per 5 tahun, lalu kedua itu jarang terjadi, ketiga mungkin terjadi dengan satu kali per tahun, yang keempat itu sangat sering atau setiap bulan atau per minggu. Dengan penempatan kriteria risiko yaitu adalah minor gangguan kurang lebih 10 menit, lalu ada moderat dengan dampak internet melambat sekitar 10 sampai 30 menit, beberapa kelas mengalami hambatan, lalu ada signifikan kesalahan pelacakan atau blank spot selama 30 sampai 60 menit, lalu ada major dengan dampak sistem monitoring down 1 sampai 3 jam, lalu ada catastrophic dengan gangguan total lebih dari 3 jam menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang. Selanjutnya adalah handling high risk atau goods, yaitu lanjutnya di sini adalah justifikasi kriteria, yaitu gangguan kecil pada sistem IoT dapat langsung mengaruhi visibilitas alur logistik. Karena IoT menjadi pusat monitoring, gangguan berdampak langsung pada keamanan barang, kecepatan distribusi, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, frekuensi gangguan dan besarnya dampak digunakan sebagai dasar penentuan kriteria risiko. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam pemaparan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.